pertanyaan. Ada dari ibu-ibu atau pemudinya? Silakan. Mau silakan nak. Ya. Sebutkan nama. Gugum ya, siapa? Ya, siapa? Pertanyaannya simpel-simpel wae. Ya. Cek di catatan. Ustaz, selain kan riba itu haram. Ya. Iya. Dan anu ditaroskeun teh selain pengedar dan penikmat riba sangadei anu bakal kenging tanggung jawab di riba eta. Iya. Siapa saja yang akan Bertanggung jawab ya kena riba hukum. itu. Ya. Yang kedua, salah satu komunitas terbentuk yang namanya ketua dan lain sebagainya. Iya. Dalam komunitas tersebut ada pengedar riba. Apakah berpengaruh terhadap komunitas tersebut si pengedar riba tersebut? Diulangi. Di dalam salah satu Komunitas misalkan. Di dalam salah satu komunitas Iya. Ada pengedar riba. Pertanyaannya, apakah berpengaruh terhadap komunitas tersebut? Riba itu, pelaku riba itu dan terhadap komunitas tersebut. Ya. Ya. Mungkin dua aja Ustaz yang Ya, siap. Satu dua bisa. Dua jawabannya genap. Bisa saja. Ya. Nah, tergantung Kang Gun. Kemudian yang kedua, siapa saja yang akan bertanggung jawab kena hukum riba. Nabi langsung menyebut jobnya, posisi dan job yang terlibat langsung dengan riba. La'ana Rasulullah akila riba. Rasul melaknat akila debitur, peminjam. Jadi debitur itu yang langsung disebutkan. Kedua, mukilahu, kreditur. Yang satu peminjamnya, yang kedua yang memberikan pinjaman. Kemudian wakatibahu, sekretarisnya, notarisnya, appraisalnya, surveyornya. Kemudian wasyahidaihi, para saksi yang ikut menyaksikan transaksi riba terjadi. Itulah di antara para pihak yang terlibat langsung di divisi riba yang langsung terkena. Contoh satpam, OB, you know OB, obat sosok, OB kan office boy, tidak ada hubungan dengan transaksi riba. Terus tukang parkir di bank, karena ada atau tidak ada tukang parkir, transaksi riba terjadi. Ada atau tidak ada OB terjadi, ada atau tidak ada satpam terjadi. Berarti hanya departemen yang langsung berhubungan, kepala cabang, kepala pusat itu sudah pasti karena tanggung jawab melalui mereka. Begitulah yang disebut dengan hukum pihak-pihak yang langsung terkena hukuman. Sekarang bagaimana kalau satu di antara pihak yang terlibat dengan riba itu ada di komunitas, misalkan di Katapang ada komunitas pecinta anggrek syariah gitu. Ketua nateh pengedar riba. Bagaimana hukumnya? Maka aktivitas dia dengan riba selama hasil ribanya tidak dipakai modal operasional komunitas, maka tidak berdampak apapun. Yang dimintai pertanggungjawaban dari komunitas itu jika tahu yaitu untuk mengingatkan gitu. Sekiranya tidak mengingatkan maka komunitas bisa terkena dampak yaitu adab. Nabi bersabda, barang siapa yang mengetahui ada kemunkaran lalu ia tidak ikut taghyir, merubah, baik dengan tangan, dengan lisan, bahkan dengan hati pun tidak ikut,
maka niscaya dia akan terkena adab. Nah, jadi itulah dampaknya. Mudah-mudahan dengan demikian kita sebagai orang yang ada di komunitas saat mengetahui, minimal mengingatkan kapan akan berhenti dari riba sekiranya hari ini masih terpaksa. 2, bantuan cari solusi gitu. Pindah pinjamna ka Ustaz Hilman. Kalau KBRI mah cuman sekian persen, kalau Ustaz Hilman mah 40% gitu. Nah, jadi itu tugas komunitas. Jika sudah melakukan demikian masih tetap insya Allah selamat. Sekiranya esok lusa datang adab menimpa. Begitu? Kang Gugum ya? Ya.